Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. يا هدي يا بشير يا الطبيب بعدي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Once again, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Ustadz Fahlan berkolaborasi dengan Ustadz Kainama. Masya Allah, luar biasa dari guru-guru kita, pemaparannya Masya Allah, merinding saya dan juga rasa mau menangis saya ketika melihatnya ataupun menontonnya. Demikian kaum muslimin videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih, limpahan sayang, yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat kehadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang selalu mengurus segala keperluan hidup daripada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Sementara dalam keadaan dan waktu yang sama pula, kebanyakan manusia di atas muka bumi mensyukuri dengan menaikkan dosa,
bangga dengan dosa, bahkan tidak malu-malu berbuat dosa di alam Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, badannya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, badannya putih. Ada pula yang badannya putih, rambutnya warna krem. Mereka seluruh manusia itu Allah tebarkan di seluruh alam semesta. Dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka manusia hidup dengan kesombongan, keangkuhan, egois, rakus. Bahkan di antara manusia itu ada yang berani lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka ke tempat yang paling terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah ma'buda illallah. Alhamdulillah, summal alhamdulillah, summal alhamdulillah. Dengan segala hamparan ridho, rahmat, taufik, peluang, kesempatan, dan keberkahan, serta ridha dan rahmatnya, di malam hari ini Allah kumpulkan kita di sebuah majelis yang di dalamnya ada orang-orang yang Allah pilih. Allah tetap menjadi golongan orang-orang kanan, golongan orang-orang yamani, orang-orang yang selalu berbuat kebaikan di atas muka bumi. Maka melalui majelis malam hari ini Allah kumpulkan kita semua. Walau kita tidak menatap wajah secara langsung, tapi dengan teknologi akal dan pikiran Allah mempertemukan kita melalui sinyal-sinyal Allah sebagai pendalaman tadabbur Al-Quran tentang Rasulullah melihat Al-Aras Al-Azim. Tapi hari ini kita tidak berjumpa secara langsung, tapi melalui teknologi Allah pertemukan kita semua. Semoga pertemuan ini menjadi saksi terbaik, saksi yang dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Mata kita, pendengaran kita, bahkan suara hati kita semua Allah masukkan ruh-ruh jaminan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam teriring salawat kepada manusia agung, kekasih Allah yang sengaja dikirim oleh Allah sebagai hadiah untuk penduduk akhir zaman. Diutus untuk mencerdaskan, dikirim untuk mencerahkan, diperintahkan untuk mengkaryakan, memberdayakan, memandirikan, membangun dan peduli agar seluruh manusia di atas muka bumi selalu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan satu visi misi ke depan, anitum harithum alaikum. Kebahagiaan dan keselamatan hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Begitu pula melalui majelis yang mulia ini, kita menyampaikan salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabat terbaiknya, para tabi'in, tabi'id, guru-guru kita, wabil khusus kepada mujahid bangsa Indonesia yang berjuang dengan satu harapan, Indonesia menjadi bangsa yang taat kepada Allah. Alhamdulillah, perjuangan mereka itu dapat ditulis dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Tanggal 9 Ramadan
1464 Hijriah, bertepatan hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, rahmat kemerdekaan itu diberikan oleh Allah kepada bangsa yang bernama Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke, Merauke sampai ke Sabang, yang sehingga mereka hidup di dalamnya dalam rangka membangun dakwah, dalam rangka menyelamatkan seluruh penduduk bumi di tanah air Indonesia dari sisi-sisi bumi, sudut-sudut negeri, tidak lain kecuali memuji Allah, bertakwa kepada Allah, mengikuti Rasul Muhammad SAW. Alhamdulillah, begitu pula pada malam hari ini kita menyampaikan kehormatan yang setinggi-tingginya kepada guru kita, Dr. Kainama, yang sudah bersama saudara kita yang yang sudah berusaha membuat kita malam hari ini happy hati kita, happy pendengaran kita, happy pandangan mata kita, tidak lain dan tidak bukan berusaha untuk memungut kunci-kunci surga yang terbuang menjadi bagian untuk merapatkan barisan sehingga kita melihat surga itu dengan jelas karena ada visi misi Maliki Yaumiddin. Era sukses pada masa akan datang. Siapa orang-orang yang mendapatkan visi misi Maliki Yaumiddin? Kita beruntung menjadi orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rahmat dalam bentuk al-Islam, di mana hampir 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib kita bacakan, bahkan sholat sunat, qiyamul lail, sholat duha, sholat lain, kita selalu membangun komitmen hidup dengan positive thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu membangun attitude hidup dan behavior untuk menguasai dunia, bukan dalam rangka meninggalkan akhir, tetapi mengambil dunia untuk membuat jembatan akhirat kita menjadi unggul. Keunggulan itulah Allah pertemukan kita pada malam hari ini untuk sedikit berbagi, sedikit bercerita, sedikit mengirimkan sebuah semangat agar kita menjadi orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan saya bertanya kepada seluruh orang-orang, mana yang paling Anda sukai? Pertanyaannya begini, manakah yang paling antum sukai? 1, jatuh dari awan ke tanah. Yang kedua, jatuh dari gedung bertingkat ke tanah. Yang ketiga, jatuh dari tiang listrik ke tanah. Yang keempat, jatuh dari pohon mangga ke tanah. Dan yang kelima, jatuh dari kursi ke tanah. Sebagian orang menjawab jatuh dari awan ke tanah, sebagian lagi memilih jatuh dari gedung bertingkat ke tanah, sebagian lagi memilih jatuh dari tiang listrik ke tanah, sebagian lagi memilih jatuh dari pohon mangga ke tanah. Tapi ada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, Allah membuat mereka memilih jatuh dari kursi ke tanah. Mengapa orang-orang tertentu Allah beri mereka hidayah untuk memilih jatuh dari kursi ke tanah? Mereka hidup dengan happy karena dalam hati mereka adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, dalam visi misi hidup mereka adalah bagaimana menyelamatkan saudaranya, bagaimana menyelamatkan sahabatnya, bagaimana menyelamatkan temannya, lingkungannya, masyarakatnya, agar bersama-sama kelak nanti di era Malik Yaumiddin mendapatkan ucapan langsung dari Allah dengan panggilan Salamun qaulam mir Rabbir Rahim. Sebelum mendapatkan ucapan Salamun qaulam mir Rabbir Rahim, mereka justru disapa oleh para malaikat-malaikat dengan kalimat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza za'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Para malaikat itu mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin.
Silahkan kalian berhappy di dalamnya. Silahkan kalian bergembira di dalamnya. Silahkan kalian berbahagia sejahtera di dalamnya. Lalu Allah membuat ucapan wisuda kepada mereka di era Malik Yaumiddin. Salamun qaulam mir Rabbir Rahim secara umum kepada orang-orang yang Allah pilih. Tapi orang-orang yang berada di kursi VIP dari Allah, Allah memanggil mereka dengan bahasa yang menyenangkan. Ya ayyuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka ingin mendapatkan ucapan dari malaikat, ucapan terbaik dari Allah, dan ucapan VIP dari Allah Subhanahu wa taala, oleh karena hidup mereka pertama memiliki mindset yang sempurna dalam hidup, bahwa mereka bukan siapa-siapa di bumi. Mereka adalah wakil Allah. Mereka adalah khalifatu fil ar, di mana khalifah fil ar itu melaksanakan segala perintah, sehingga mindset dia adalah bagaimana bergerak, bagaimana tangannya bergerak, bagaimana lisannya bergerak, bagaimana tatapan matanya tajam ke depan, bagaimana langkah kakinya ke depan untuk mengantarkan orang-orang di bumi memuji Allah. Sehingga ketika kalimat itu sampai, mindset mereka adalah tidak ada pujian, tidak ada sanjungan, tidak ada penghargaan yang paling tertinggi kecuali penghargaan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, Tuhan seru sekalian alam. Rasa bangga menjadi hamba yang berusaha mengucapkan kalimat itu bil lisan, tapi menggerakkan jiwa untuk membuat orang lain juga mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Mindsetnya adalah gerakannya menjadi produsen Alhamdulillah. Tidak saja di situ, tapi mereka bergerak dalam hidup mereka untuk melihat situasi hidup. Di dalamnya ada mindset cinta dan kasih sayang Allah, atau dikenal dengan Ar-Rahmanir Rahim. Mereka berada dalam situasi apapun. Mereka dihina, mereka difitnah, mereka jatuh sakit, mereka dalam keadaan situasi pun diusir, mereka dalam situasi mereka disingkirkan, tapi mereka yakin bahwa ini adalah cara-cara Allah membangkitkan kasih sayang Allah kepada mereka, sehingga bergerak terus untuk menikmati kasih dan sayang Allah. Kasih sayang Allah kepada mereka bukan hanya berupa nikmat, tapi tadi cemoohan, fitnah. Siapa kelompok mereka itu? Mereka yang bergerak dari pagi ke sore, siang ke malam, kembali ke pagi lagi. Bagaimana menyelamatkan orang-orang untuk mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Energi ini sebagai upaya dia untuk membuat attitude. Kalau tadi mindset, sekarang attitude. Semata-mata iyyaka na'budu. Tidak mengharapkan pilihan lain, tapi semata-mata iyyaka na'budu, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengantar orang ke jalan yang benar, berusaha untuk menyelamatkan walaupun fitnah menemaninya, walaupun cemoohan menemaninya. Bagaimana kita melihat seorang guru kita, Kainama, ditemani fitnah di saat-saat hijrah, tapi menikmatinya, menelannya karena ada telaga yang membuat ujung rambut sampai ujung kuku kakinya terendam bersama Allah dan Rasul Muhammad SAW. Happy, bahagia, tenang. Telinga mendengar cemoohan, fitnaan, makian. Mereka tidak pernah mendengar itu. Justru mereka menatap bahwa ribuan malaikat sedang cemburu kepada mereka karena mereka berada pada prinsip, attitude, sikap
iyyaka na'budu. Meninggalkan masa lalu jahiliyah, meninggalkan masa kekeliruan, lalu menuju era Malik Yaumiddin. Maka iyyaka na'budu sikapnya dengan harapan bahwa kelak di Malik Yaumiddin. Tapi Allah tidak mengatakan itu kepada mereka. Pada proses mereka berada di atas dunia, dia di arah attitude, sikap mental iyyaka na'budu. Perjalanan hari-harinya Allah menemani mereka dengan wa iyyaka nasta'in. Itu akan ada apabila seseorang berada di jalan yang lurus itu menjadi behavior hidupnya, perilakunya, tingkah lakunya, sikapnya, akalnya, akal budi pekertinya, jati dirinya, semuanya berada pada siratal mustaqim. 3 energi ini, energi mindset, sikap, mental, dan behavior ini menjadi gelombang yang harus dimiliki seseorang dalam hidup, sehingga hari-harinya mereka memiliki visi anitum harithum alaikum. Dan itulah yang dimiliki Rasulullah Muhammad SAW. Dilempar, diusir dari negerinya, dijauhkan dari masyarakatnya, dikejar oleh keluarganya sendiri. Tetapi dia selalu mengangkat tangan bahwa Allah bersama kita. Walau sahabatnya Abu Bakar menangis, musuh ada di depan gua, di depan bukit Sur, tapi Rasulullah mengingatkan kepada Abu Bakar bahwa tetaplah kita istiqomah karena Allah bersama kita dalam hidup. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang berada pada telaga Al-Fatihah ini, mereka tidak pernah linglung dalam hidupnya. Mereka tidak pernah bingung dalam perjalanan hidupnya, tapi selalu menyelam sedalam-dalamnya untuk melihat mutiara-mutiara hidup, mutiara-mutiara Malik Yaumiddin, sehingga di saat dia berada pada persoalan hidup, dia tenang oleh karena ia selalu berada pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia berada pada Ar-Rahmanir Rahim. Sikap hidupnya selalu iyyaka na'budu. Pagi-pagi sudah ke Selipi, pagi-pagi sudah ke Tanah Abang, pagi-pagi sudah buat rencana, besok dia sudah ke Manado, besok dia sudah ke Poso, besok dia sudah ke Palu. Bukan untuk mendapatkan penghormatan pujian manusia, tapi bagaimana membuat alam ikut senyum karena dia sedang membawa visi misi Rasulullah Muhammad yang ada di tanah air Indonesia. Maka tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita berada pada muara, kita ingin menjadi orang-orang yang jatuh dari kursi ke tanah. Lama kita hidup, tapi perjalanan hidup kita penuh dengan energi kebaikan. Seperti kita mulai dari Hajar Aswad, berhenti di Hajar Aswad. Ketika berdiri mulai dari Hajar Aswad, ada Al-Multazam, komitmen. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Surat 7 ayat 172. Di sebelah Al-Multazam ada pintu Ka'bah. Ketika hati kita tertutup kepada Allah, ketika hati kita belum terbuka kepada Allah, maka di sebelah Al-Multazam ada pintu Ka'bah. Berlapang-lapanglah kepada Allah. Dalam situasi apapun, rebutlah hati berlapang kepada Allah. Kalau belum, lihat di depan pintu Ka'bah itu ada makom, bertanya kepada diri, sudah pantaskah saya menjadi umat Muhammad? Sudah layakkah saya menjadi hamba Allah? Sudah betulkah saya beragama Islam? Kalau belum, ada sudut iraki, ada evaluasi, ada motivasi. Kenapa evaluasi? Kenapa ingin memperbaiki? Kenapa ingin hijrah? Di sana ada Hijri Ismail.
ingin dekat dengan Allah. Mengapa ingin dekat dengan Allah? Ada sudut samsi, sinar, cahaya, berkah, rahmat, petunjuk di sana. Keberkahan juga ada di sana. Rizki juga menemani di sana. Sebelum berhenti di Hajar Aswad, meyakinkan diri menjadi pribadi Yamani, keluarga Yamani, masyarakat Yamani, orang-orang Yamani, umat Yamani, sehingga mulai dari Hajar Aswad ada kebaikan, sebelum berhenti di Hajar Aswad mendapatkan kebaikan. Tenang di dunia, aman di dunia, tapi juga tenang, aman di akhirat, di era Malik Yaumiddin itu. Tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala kita sudah berada pada era ini, maka energi kita adalah apa yang kurang hari ini di dalam mengabdi kepada Allah. Sholat sudah kita lakukan, wajib maupun sunnah. Silaturahmi sudah kita lakukan. Tapi apalagi yang kurang? Sholat sudah tepat waktu. Bertemu orang sudah sebagai silaturahmi sudah kita lakukan. Infak sudah kita laksanakan. Tapi ada yang belum kita lakukan. Sudahkah kita mendakwakan orang untuk mendapatkan kemuliaan dan kemenangan, kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan mendapat tantangan, dan jangan selalu kalah karena tantangan. Wahai saudaraku, tantangan itu vitamin. Tantangan itu kapsul-kapsul untuk membuat kita menatap surga dengan pasti. Fitnah itu adalah goresan-goresan titik air hujan yang sedang membasahi tubuh kita. Maka marilah kita rubah itu dengan sebuah energi baru bagi orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang ingin membersamai mereka dalam hidup, bawa mereka ke dalam telaga Al-Kautsar bersama kita. Kainama berdiri mendengar ucapan salamun qaulam Rabbir Rahim. Pimpinan JMC berdiri memanggil kita dengan salamun qaulam Rabbir Rahim. Majelis ini kita berkumpul semua, yang dari Belanda, yang dari Taiwan, yang dari Brunei, yang dari Arab Saudi, yang dari Indonesia, dari Amerika. Berdiri, ternyata kita berdiri satu genggaman yang kuat. Tiba-tiba tidak ada satu di antara kita. Lalu dengan ilmu sebab akibat kita berada di majelis ini, kita bertanya, ya Allah, mana sahabatku yang berada di MC biasa dilakukan di setiap malam Ahad? Maka Allah menyuruh kita mencari sahabat yang hilang itu di dalam majelis, dikembalikan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan sebuah semangat hidup kepada kita dengan sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari. Kalimatnya dalam bahasa tafsir bunyinya begini: wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan telanjang jika tidak aku beri makan, jika tidak aku beri pakaian. Sebab itu mintalah pakaian dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan kehausan jika tidak aku beri minum. Sebab itu mintalah minum dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan kelaparan jika tidak aku beri makan. Sebab itu mintalah makan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan kegelapan jika tidak aku beri petunjuk, jika tidak aku beri penerangan. Sebab itu mintalah penerangan dariku. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan tersesat jika tidak aku beri petunjuk. Sebab itu mintalah petunjuk dariku.
Wahai hamba-hambaku, kalian jin dan manusia, sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku kiamatkan alam semesta, tidak ada satupun di antara kalian jin dan manusia yang mau beriman kepadaku. Itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Dan seandainya kalian jin dan manusia semuanya beriman kepadaku sejak aku menciptakan alam semesta sampai aku kiamatkan alam semesta, itu pun tidak akan pernah menambah kekayaan dan kekuasaan. Kalian semuanya bermohon kepadaku dengan permohonan yang banyak. Aku kabulkan permohonan kalian satu persatu. Itu pun tidak akan pernah mengurangi kekayaan dan kekuasaan. Kata Allah, jika kalian mau tahu kekuasaanku, ambillah satu batang jarum, pergilah kalian ke samudera air laut yang luas, celupkan batang jarum itu ke dalam samudera air laut yang luas. Sesudah itu angkatlah batang jarum itu dari samudera air laut yang luas. Lihatlah di batang jarum itu ada bekas-bekas air laut. Sungguh air lautku, kata Allah, tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Itulah kekayaan dan kekuasaan. Apabila kita tadabbur hadis qudsi ini, ada dua terminal. Terminal yang pertama adalah ketika kita berada pada attitude iyyaka na'budu, maka lahirlah lezatnya iman. Seseorang yang melakukan aktivitas hidup dengan terminal lezatnya iman, kemana-mana dia akan menikmati jalannya dengan damai. Walau permusuhan, kebencian, fitnah bersamanya, dia menikmati iman lebih besar daripada itu semua. Berjalan karena iman, lezatnya iman. Ada sogokan, ada tawaran, ada macam-macam yang datang bersamanya. Dia berada pada kelezatan iman sehingga dia tidak goyang sedikit apapun atas rajuan globalisasi dunia, karena dia sudah tahu bahwa sesiapa yang memiliki iman, innamal hayatud dunya laibul walahu. Surat 47 ayat 36. Dia tidak goyang sedikit pun karena lezatnya iman. Lezatnya iman itu membuat dia berada pada muara happy. Tidak ada keluh kesah. Tidak ada apa-apa kecuali menjadi kapsul yang menemani dia dalam hidup. Karena dia sedang merendamkan diri jiwa raganya ke dalam telaga Al-Kautsar bersama lezatnya iman. Itu saja tidak cukup. Tapi dia harus memiliki terminal yang kedua, namanya manisnya ibadah. Manisnya ibadah itu membawa dia kemana-mana saja tanpa beban. Tidak ada prasangka buruk kepada Allah. Tidak ada kegelisahan, tidak ada sifat malas dalam hidupnya. Tetapi selalu membawa lezatnya iman dan manisnya ibadah kemana-mana. Sehingga dia berjalan dengan tenang di atas muka bumi. Kemana dia happy. Walau dia tidak punya uang, tapi hatinya damai. Walaupun dia tidak punya harta, tapi kedamaian yang membuat sambungan antara hati dengan Al-Aras Al-Azim lebih tinggi. Karena dia tahu Allah bersama malaikat memantau dia dalam hidup dengan dua terminal, lezatnya iman dan manisnya ibadah. Sehingga Allah kasih tahu kepada mereka, surat 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mu'lisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Tidak aku perintahkan kalian beribadah kepadaku melainkan ketaatan hatimu. Mereka lihat berdiri
mendirikan sholat, mereka berinfak, itulah orang-orang yang lurus. Itulah lezatnya iman dan manisnya ibadah dalam perjalanan hidup mereka. Sebesar apapun tantangan yang datang, happy. Karena dia sudah tahu Nabi Adam menghadapi tantangan itu tapi happy. Nabi Idris menghadapi tantangan itu tapi happy. Sampai Rasulullah kekasih Allah yang juga menghadapi tantangan itu, maka dia bermuara bahwa para nabi dan rasul sudah menghadapi itu, maka aku tinggal membungkus semua tantangan itu dengan vitamin dan kapsul-kapsul kehidupan menuju Allah dalam singgasana Malik Yaumiddin itu. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, energi itu ada apabila seseorang selalu menghitung perjalanan hidupnya dengan merasa kurang atas segala sesuatu yang ada pada diri, merasa belum bermakna kalau dia belum melakukannya dalam hidup, sehingga terus bergerak dari pagi ke sore, pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, semuanya bermuara dalam rangka membuat energi baru bagi orang yang belum mengenal Allah. Tentu kemohan itu datang, tapi dia berada pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia berada pada konsep hidup ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah, bimbinglah, bawalah, ajarilah, hantarlah, gerakkanlah orang-orang ke jalan agama rohmu dengan arif, bijaksana, dengan akhlak, dengan jati diri, dengan sikap, dengan mental, dengan behavior, dengan mindset yang dimana sesungguhnya ingin bersama orang-orang yang belum mengenal Allah dan Rasul tenggelam ke dalam telaga Al-Kautsar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke langit pada saat malam Isra Mi'raj, sebelum naik ke langit pertama, ada terompa sendal yang bunyi. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, bunyi apa itu? Malaikat menjawab, itu bunyi terompa sendal dari Bilal bin Rabah. Naik ke langit kedua pun bunyi yang sama didengar. Rasulullah bertanya lagi, bunyi apa itu ya malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itu bunyi terompahnya sendal Bilal bin Rabah. Ketiga, keempat sampai langit ketujuh, jawaban yang sama pun disampaikan malaikat Jibril. Rasulullah selesai mendapatkan perjalanan Isra dan Mi'raj, lalu beberapa hari kemudian memanggil Bilal bin Rabah. Wahai sahabatku Bilal, tolong ceritakan kepadaku apa tujuan engkau beribadah. Bilal bin Rabah menjawab, ya kekasih Allah ya Rasulullah Muhammad SAW, aku beribadah tidak lain kecuali mencari ridha dan rahmat Allah semata. Rasulullah senyum melihat wajah Bilal bin Rabah. Lalu Allah menceritakan kepada Rasulullah bahwa Bilal bin Rabah nanti di saat akhir hidupnya, Allah sendiri membawa bidadari, 50 bidadari untuk dipersilahkan kepada Bilal bin Rabah. Ketika sudah bertemu dengan Bilal bin Rabah, Allah mengatakan, wahai hambaku Bilal, lihatlah kepadaku dan siapa di antara 50 bidadari yang engkau pilih. Bilal dia malu karena dia bukan siapa-siapa. Dia adalah hamba dan tidak mau mengangkat muka melihat wajah Allah. Tapi Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, angkatlah hambaku Bilal bin Rabah, celupkan ke dalam telaga Al-Kautsar. Bilal yang pendek, tinggi seperti Nabi Adam, Bilal yang hitam keriting, ganteng melebihi Nabi Yusuf. Lalu Allah mengatakan kepada Bilal, lihatlah dari 50 satu yang aku pilih untuk engkau, karena engkau memiliki lezatnya iman, manisnya ibadah, ketulusan hatimu. Allahu Akbar.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menguji kehebatan Bilal bin Rabah. Di suatu saat ada orang-orang Arab mengatakan kepada Rasulullah di Madinah, "Ya Rasulullah, apakah sudah tidak ada lagi orang Arab di sini? Sedikit-sedikit yang azan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, orang hitam itu. Memang sudah tidak ada orang Arab lagi." Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, ya kalau begitu besok subuh ada orang lain yang azan. Lalu besok subuh yang azan adalah orang Arab. Besok duhur yang azan orang Arab. Asar yang azan orang Arab. Maghrib yang azan orang Arab. Maghrib azan, Isya azan orang Arab. Maghrib azan orang Arab, Isya azan. Selesai sholat Isya, malaikat Jibril turun bertemu Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ada apa di bumi hari ini sampai tidak ada suara azan? Ada apa? Ceritakan kepadaku. Rasulullah mengatakan, tidak ada yang azan. Subuh ada yang azan, duhur ada yang azan, asar ada yang azan, maghrib ada yang azan, isya ada yang azan. Malaikat Jibril mengatakan, orang yang azan dari subuh hari ini, duhur hari ini, asar, maghrib, isya hari ini, tidak pernah menggoyahkan Al-Arsh Al-Azim. Karena dia azan mau dipuji, azan mau disanjung, azan karena merasa dirinya orang darah warna biru. Tapi kalau orang yang biasa azan, ketika dia baru mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh pintu-pintu Al-Arsh Al-Azim dan seluruh malaikat dari Al-Arsh Al-Azim mengepakkan sayapnya ke bumi, karena Bilal bin Rabah yang biasa azan itu memiliki lezatnya iman dan manisnya ibadah. Seperti dia sedang saat masuk ke dalam Islam, dirayu oleh majikannya. Udahlah, aku serahkan hartaku kepadamu. Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku, asal engkau jangan mengikuti dakwanya Abu Bakar Siddiq. Tapi Bilal dengan semangat, tenang, di atas perutnya, di atas bahunya ada pukulan batu bersama perutnya, dia tetap mengatakan ahad, ahad, sebagai kalimat ketulusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sekelumit bincang-bincang malam hari ini. Kita akan mendengar juga dari guru kita, Tuan Guru Kainama. Saya kembalikan ke MC yang gagah, ganteng, besok sudah ke Manado lagi beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Jadi saya akan mengatakan kepada Ustadz Kainama bahwa telah lahir Bilal dari tanah Papua pada malam hari ini, Ustadz Kainama. Bukan saya jauh sama Bilal, jauh. Subhanallah, luar biasa. Saya speechless, saya nggak bisa bicara apa-apa lagi, sudah penuh semua. Kita mau apa lagi gitu kan? Iya. Karena memang kita jalan ini bukan untuk satu hal yang lain daripada hanya ingin menyampaikan rasa sayang kepada orang-orang itu. Saya tidak pernah bikin orang jadi Islam atau enggak. Saya cuma menyampaikan aja, Allah menunggu engkau, Allah sayang padamu, Allah setia menunggu engkau. Kapan engkau datang menyapa Allah yang menciptakan engkau, Allah yang kasih nafas tiap pagi buat engkau, bangun lagi. Tidak tidur terus gitu, tapi tidur Allah kasih bangun, kasih tidur, kasih rezeki, kasih nafas, kasih kesehatan. Kapan kau istilahnya kau saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma pengen bilang sama saudara yang masih Kristen itu,
Jangan terlalu lama fitnah Yesus, sudah stop. Ayo kita baku sayang aja. Dan kita tunduk patuh sama Allah saja kan. Udah, nggak usah yang aneh-aneh gitu. Saya nggak perlu orang kenal, saya nggak perlu orang kasih uang, saya nggak perlu, nggak. Saya cuma ingin menyampaikan saja Tuan Guru. Dan malam ini saya dikuatkan oleh apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bapak Ustadz Fadlan Karamatan, bahwa menikmati manisnya iman. Saya ingin menyampaikan, yuk saudaraku sayang cinta, saudaraku Kristen, Katolik, dan yang belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mari rasakan manisnya cinta itu, manisnya iman, manisnya sayang dari Allah Subhanahu wa taala melalui semua pengajaran Rasulullah Muhammad SAW. Itu aja. Dan insya Allah ada begitu banyak orang yang bukan saya saja Tuan Guru, yang juga berasal dari seberang, dari agama yang bukan Islam, lalu datang juga karena tericip oleh mereka, terasa oleh mereka manisnya Islam. Sehingga kami ini orang-orang yang dulunya adalah di dalam zulumat itu, di dalam kegelapan itu, sekarang Allah izinkan, itu saja udah luar biasa Ustadz Tuan Guru. Itu saja sudah lebih daripada harta apapun ketika kami bisa, lidah kami diringankan dan bibir kami diringankan, hati kami dikuatkan untuk mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu lebih dari segalanya Ustazi. Lebih Tuan Guru. Saya bisa bawa anak saya untuk dihitan, lalu sekarang sudah hafal 2 sampai mau 3 juz Al-Quran. Itu sudah lebih dari cukup Ustaz. Itu sudah lebih dari cukup. Tidak terbayar dengan uang. Ketika saya mengutarakan tentang misalnya cuplikan-cuplikan ayat Bible, bukan untuk menyerang, bukan untuk menghina, menistakan, apalagi menodai iman, kepercayaan, dan kitab suci saudara kita Kristen, Katolik, bukan. Tapi untuk menyampaikan ada kasih yang besar, ada rahman yang besar, ada rahim yang besar, ada cinta yang manis yang tak terhingga menanti engkau juga saudaraku untuk bersama-sama dengan aku dan semua para tuan guruku, saudara-saudara akhi wal ukhti, ustadz wal ustazah, muslimin wal muslimat, menikmati cinta itu di dalam damai sejahtera yang telah diturunkan Allah ke Republik Indonesia yang disayangi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tuan Guru, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Fadlan Karamatan, terima kasih banyak. Apa yang Bapak Tuan Guru Ustadz Fadlan Karamatan sampaikan kepada saya malam ini bersama kepada jamaah-jamaah saudaraku di JMC ini, kiranya menjadi hadiah terindah di tahun baru, terutama kepada kami mualaf Tuan Guru, agar ketika kami ada terbersit di hati kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan untuk mencari popularitas atau uang atau apapun, tidak, tapi untuk bersama-sama seperti Tuan Guru bilang tadi, kami menikmati berkah Allah. Allah merendam kami di dalam telaganya, telaga yang penuh cinta itu. Itu saja Ustadz Bung Ade, dan sekali lagi jazakallah khairan, syukran katsiran Tuan Guruku tersayang, tercinta Ustadz Fadlan Karamatan. Demikian Fadal Ustadz Bung Ade. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana Ustadz Fahlan dan juga Akhi Aristo ya, Ustadz Akhi Aristo dan juga Ustadz Kai, Masya Allah luar biasa mereka berkolaborasi, beliau-beliau ini, karena memang orang-orang berilmu itu nampak oleh wajahnya. Demi Allah saya menyaksikan wajah-wajah para tuan-tuan guru kita ini, Masya Allah penuh dengan cahaya surga. Semoga Allah melindungi beliau-beliau semua, dan semoga Allah pun murahkan dari segala urusannya, dan Allah pun berikan keselamatan dunia akhirat bagi guru-guru kita, bagi beliau semua. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بشير يا طبيب بعدي الله خير خلقي خير خلقي جميعا له أعلى مناسب والموت صلاة الله سبحان الله. Once again, I